Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ سعدي في بيان كلام الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Kembali kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karimur Rahman di Tafsir Kalam Al-Manan, kitab tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama Saudi, Syekh Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir. Kita telah memasuki ayat yang ke-87 daripada surat Al-Baqarah. yakni firman-Nya, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Dan sungguh-sungguh kami telah memberi kepada Musa al-kitab, yakni Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi, dan kami susulkan dari setelahnya bir-rusul, dengan rasul-rasul. Setelah Musa ini masih ada banyak rasul-rasul yang lainnya. Hingga kemudian wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat. Bayyinat, bukti-bukti kebenaran kerasulannya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan dia, kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian kemudian sombong, tidak menerima risalah tersebut, tidak beriman kepada rasul tersebut. Fafariqan kadzabtum, sebagian mereka para rasul tersebut kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian yang lainnya kalian bunuh. Ini adalah sifat daripada Bani Israil terhadap para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat buruk sekali. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul yang banyak. Banyak sekali rasul-rasul dari kalangan Bani Israil, dari Bani Israil sendiri, bukan dari yang lainnya. Termasuk yang paling besarnya adalah Musa alaihi salam. Allah berikan kepadanya kitab Taurat, kitab besar. Kemudian setelah itu bersusul-susulan rasul-rasul yang lainnya setelah Musa, sampai kemudian tiba masanya diutusnya Isa ibnu Maryam. Itu pun juga membawa bayinat yang sangat banyak. Maka setiap kali diutus kepada Bani Israil rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata membawa perkara-perkara tidak sejalan dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka pun sombong. Artinya mereka bukan karena tidak tahu kalau itu benar-benar rasul utusan Allah. Mereka tahu, karena sombong artinya adalah menolak benar. Tahu dan tidak mau menerimanya. Itulah sombong. Kemudian imbas daripada kesombongan mereka, sebagiannya didustakan, sebagian lagi dibunuh bahkan. Qala Syekh Sa'di rahimahullah,
yamtannu ta'ala 'ala bani Israil an arsala ilaihim kalimahu Musa wa atahu Taurat. Allah Ta'ala menyebutkan karunia-Nya kepada Bani Israil dalam ayat ini. Jadi dengan mengutus kepada mereka Kalimur Rahman, Rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak bicara langsung. Bukan berhadapan secara langsung, tetapi diajak bicara secara langsung. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Kalimahullah illa wahnya, atau min wara'i hijab. Awyur sila rasulan, awyur yabir ini mayasnya. Jadi di sini disebut Kalimur Rahman Musa alaihissalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengajak bicara. Langsung mengajak bicara Musa. Ya. Tetapi tentunya min wara'i hijab. Dan yang diajak bicara secara langsung oleh Allah adalah selain Musa adalah Rasulullah Muhammad SAW di saat kejadian Isra Mi'raj. Diajak bicara langsung. Meskipun juga Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Tetapi ada hijab yang melapisinya berupa cahaya. Beliau menyatakan saat ditanya hal ra'aita rabbak, apakah Anda melihat Rabbmu ya Rasul? Dia menyatakan nurun anna, cahaya, bagaimana aku bisa melihat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah adalah Khalilullah dan Kalim, sama. Khalil dan Kalim sekaligus. Dua predikat tersebut dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Musa adalah Kalimur Rahman, sedangkan Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Wa atahu Taurat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Musa kitab Taurat. Tsumma taba'a min ba'dihi bi-rusul alladzina yahkumuna bit-Taurat. Kemudian diikuti setelahnya rasul-rasul, yang rasul-rasul tersebut mereka berhukum dengan kitab Taurat. Berhukum dengan kitab Taurat. Demikian apa yang disebutkan oleh Syekh. Sedangkan di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, perbedaan antara Nabi dengan Rasul, bahwasanya kalau Nabi diutus maka dia menerapkan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sampai kemudian diutusnya Rasul yang berikutnya, maka akan membawa syariat baru. Ikul ja'alna syir'atan wa minhaja. Masing-masing ya, Rasul membawa syariat baru. Bisa menambah, bisa mengurangi daripada syariat Rasul sebelumnya. Adapun nabi-nabi yang datang berikutnya ini menerapkan syariat daripada Rasul yang terdahulu. Adapun di sini dohirnya Rasul-Rasul tersebut yang datang setelah Musa menerapkan syariat Taurat, syariatnya Nabi Musa. Wallahu a'lam. Ila an khatama anbiya'ahum bi Isa ibni Maryam alaihi salam, sampai kemudian ditutuplah ya khatamul anbiya pada Bani Israil. Penutup nabi-nabi Bani Israil adalah Isa alaihi salam. Karena setelah Isa ini nanti akan ada masa fatrah, vakum risalah, yang lamanya sekitar hampir atau sekitar 500 tahun, bisa lebih atau hampir sekitar masa fatrah yang sangat panjang, 500 tahun. Yang kemudian diutuslah Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.
dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Israel adalah Yakub, sedangkan Bani Ismail berbeda jalur. Yakub ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim memiliki putra dua, Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini turun-temurun para anbiya dari Israel. Adapun dari Ismail tidak ada nabi kecuali Rasulullah SAW. Wa atahu minal ayatil bayyinat, dan Allah berikan kepada Isa ayat-ayat bayyinat, tanda-tanda kebenarannya. Ma yu'minu ala mithlihi al-bashar. Ma yu'minu ala mithlihi al-bashar. Yang tentunya manusia akan beriman dengan semisal apa yang dibawa oleh Isa, dengan bukti-bukti kebenaran kerasulannya. Yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, bisa berbicara kepada manusia dalam keadaan masih dalam ayunan, dalam gendongan, dalam bokongan, masih dalam keadaan disusui oleh Maryam. Inni Abdullah atani Allah kita waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya. Terus bisa berbicara dalam keadaan masih bayi dalam buaya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya, tidak hanya diberikan Injil, tapi juga diajarkan kepadanya At-Taurat. Wa yu'allimuhu at-Taurat, al-kitab wal hikmah wa Taurat wal Injil. Diajarkan kepada Isa Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan juga diajarkan At-Taurat dan juga Al-Injil. Mampu dengan izin Allah menciptakan burung dari tanah. Ini akhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi'idznillah. Aku bentuk menjadi seperti burung, ya. Bentuk burung begitu dari tanah liat. Kemudian hanya sekedar ditiup oleh Isa, dengan tiupan tersebut menjadi burung yang terbang. Bi'idznillah. Dengan izin Allah, dikuatkan oleh Allah dengan Ruhul Qudus. Wa ubrihul akmah wal abros. Aku bisa menyembuhkan penyakit sopak dan belang, penyakit kusta bahkan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya diusap, mampu sembuh. Orang yang buta diusap oleh tangannya Isa, seketika dia bisa melihat. Sesuatu yang sampai saat ini kedokteran tidak akan mampu untuk melakukan. Itu kan mukjizat, tidak akan bisa. Bahkan sampai saat ini dengan teknologi modern, sopak itu belum bisa disembuhkan. Nah, bisanya hanya diminimalisir saja, untuk tidak kemudian merembet. Tapi untuk menyembuhkan belum bisa. Sedangkan sama Isa hanya sekedar diusap-usap, sembuh seketika. Wa uhyil mauta bi'idznillah. Aku hidupkan orang mati dengan izin Allah. Itu semua merupakan bajinan, bukti-bukti kebenaran kerasulan daripada Isa. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum. Aku bisa menyampaikan kepada kalian apa yang kalian makan di rumah kalian. Kamu tadi makan ini, kamu tadi makan ini. Semuanya bisa disebutkan. Dan apa yang kalian sembunyikan dalam rumah-rumah kalian, kalian rahasiakan, diberitahukan. Karena dikuatkan oleh Allah dengan Ruhul Qudus. Diberitahukan kepada Isa sebagai mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Tayyibiyatna fi Ruhul Qudus ai qawabullah fi Ruhul Qudus. Dan kami kuatkan Isa
dengan Ruhul Qudus. Kami kuatkan dengan Ruhul Qudus. Qala aktsarul mufassirin, berkata mayoritas ulama ahli tafsir, innahu Jibril alaihi salam. Dan ini yang paling rajih dengan berdasarkan ayat-ayat ya, yang ada bahwasanya Ruhul Qudus adalah Jibril. Nazzalahu Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ruhul Amin ini Wakilah, dan ada yang mengatakan makna daripada Ruhul Qudus adalah innahu al-iman alladzi yu'ayyidu bihi ibadah. Ruhul Qudus adalah keimanan yang Allah kuatkan dengannya hamba-Nya. Dan pendapat mayoritas mufassirin itulah yang rajih. Ruhul Qudus jadi Jibril. Thumma ma'a hadhihi ni'am allati la yuqaddar qadruha. Lamma ataukum bima la tahwa anfusukum istakbartum. Kemudian bersama dengan nikmat-nikmat ini yang tidak sanggup untuk ditentukan seperti apa kadar besarnya, luar biasa, ya, di mana para anbiya, para rasul semuanya berasal dari Bani Israil. Sungguh itu adalah keutamaan yang tiada tara untuk Bani Israil. Sampai-sampai mereka dengan keutamaan tersebut mereka kafir. Artinya mereka tertipu dengan diri-diri mereka. Mereka menganggap diri mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Dan sampai pada taraf justru bukan bersyukur dengan syukur yang semestinya, tapi justru mereka bersikap menentang dengan penentangan yang keras, melampaui batas, membunuh para nabi dan semisal. Menganggap tidak akan mendapatkan azab dan tidak akan mendapatkan siksa di akhirat. Kalaupun masuk neraka maka hanya sekedar beberapa saat saja, hitungan hari, ayam ma'dudah. Alhamdulillah. Diberi keutamaan yang luar biasa, besar, tetapi bukan disyukuri. Justru kebanyakan mereka melampaui batas terhadap nikmat-nikmat tersebut. yakni nikmat-nikmat yang la yuqaddar qadruha, tidak bisa dan tidak sanggup untuk dikadar seperti apa besarnya. Lama ataukum, di saat kemudian datang kepada kalian bima la tahwa, yakni para rasul, itu merupakan nikmat-nikmat Allah atas kalian, dengan membawa sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong anil imani bihim, sombong daripada keimanan terhadap mereka para rasul yang merupakan nikmat Allah atas kalian sejatinya. Kalau seandainya kalian orang-orang yang berpikir, berakal, tentunya itu merupakan kebanggaan bagi kalian untuk kemudian kalian menjaga nikmat tersebut. Wa faddalakum ala katsirin mimman khalaq. Allah telah mengutamakan kalian terhadap mayoritas daripada hamba Allah yang lainnya. Laqad karramna Bani Israil, kata Allah. Allah telah memuliakan Bani Israil dengan berbagai macam kalimat-kalimat, tetapi itu semua dibalas oleh Bani Israil dengan kekufuran mayoritas mereka, dengan kedurhakaan, dengan kesombongan. Fafariqan minhum kadzabtum. Sebagian mereka dari para nabi, para rasul kalian dustakan. Wa fariqan takfurun, dan sebagian lagi kalian bunuh. Para nabi justru mereka kejar-kejar, mereka ingin bunuh. Alhamdulillah. Faqadnya tumul hawa 'alal huda. Kalian lebih mengedepankan hawa nafsu kalian daripada hidayah.
Wa athartumud dunya 'alal akhirah. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka kalimat ini ya merupakan kalimat taubih. Wa fiha min taubih wa tasjid ma la yanfa. Pada kalimat ini terdapat taubih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelekkan mereka, mengharsik mereka dan mencela mereka dengan keras yang tidak bersamakan. Jadi bahasa seperti ini adalah bahasa taubih, itu sesuatu yang tidak bersamakan. Allah Subhanahu wa taala mengharsik mereka dengan keras, mencela mereka dengan keras. Diutus para nabi, bahkan para rasul dari kalangan ulul azmi kepada mereka. Bukannya mereka bersyukur dan memuliakannya, mengagungkannya dan menjadi kebanggaan bagi mereka, tapi justru mereka memusuhinya, mengingkarinya, mustahilnya dan bermaksiat kepadanya. Alhamdulillah. Ayat berikutnya, wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka mengatakan hati-hati kami tertutup. Alhamdulillah. Bal la'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Fa qalilan ma yu'minuna, pasti sekali mereka itu beriman. Yani i'tadaru 'anil iman lima da'awtahu ilaihi ya ayyuhar rasul bi'anna qulubahum ghulf. Ini mereka Bani Israel i'tidar, beralasan daripada keimanan. Jadi tidak adanya niatan untuk beriman terhadap apa yang engkau seru mereka kepadanya, wahai Rasulullah Muhammad SAW. Mereka i'tidar, mereka menyebutkan alasan bahwa hati-hati mereka itu terdapat penutup. Gulub ai 'alaiha ila wa aqdiyah. Jadi ada penutupnya. Hati mereka itu ada penutupnya. Fala tafqahu ma taqul, sehingga mereka tidak paham apa yang engkau ucapkan ya Rasul. Yakni fayakunu lahum bisyamihim udhrun li'adamil ilm. Yakni jadilah bagi mereka, seolah-olah demikian ya, jadilah bagi mereka dengan anggapan mereka itu merupakan uzur karena ketidaktahuan mereka adamul ilm. Maka ini merupakan dalil bagi orang-orang yang mengenal petunjuk, mengenal jalan hidayah sampai padanya dakwah, tetapi dia tidak mau mengambilnya, tidak mau tahu, tidak mau mempublisnya. Ini merupakan dalil bahwa orang-orang yang seperti ini tidak ada uzur bagi mereka. Uzur bil jahl itu bagi orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Uzur bil jahl adalah bagi orang-orang yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tahu tentang kebenaran, tahu tentang risalah. Mereka dapat uzur, ya, karena mereka hidup di tempat yang memang tidak memungkinkan sampai padanya dakwah. Adapun setiap saat, setiap waktu mereka mungkin untuk bisa mendapatkannya, sekedar mereka ada niatan sedikit, gerak sedikit, dia dapat mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan hidayah, tapi tidak dijalankan. Maka orang-orang yang seperti ini yang tidak mendapatkan ilmu, ya keadaannya seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengira tidak mau beriman. Kenapa? Kalau beriman ya nanti otomatis akan tahu banyak perkara yang harus mau tidak mau mengikuti, menjalani. Mereka tidak mau dengan itu. Qulubuna ghulf, hati-hati mereka ya, hati-hati kami tertutup. Kami tidak tahu, tidak paham terhadap apa yang kamu sampaikan.
Sehingga hal itu dianggap sebagai udzur. Karena memang mereka itu orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Orang-orang pintar tapi melampaui batas. Pemintar. Atau minteri. Minteri ya. Mau minteri syariat, enggak bisa. Oh, kalau tidak tahu kan dapat uzur. Nah, ini jadikan alasan. Saya kan tidak tahu. Dianggap itu sebagai uzur. Qulubuna qulub. Falihada qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan bal la'anahumullahu bi kufrihim, bahkan laknat Allah atas mereka dengan sebab kekufuran mereka. Allah segan kekufuran. Padahal mereka mengatakan, anggapan mereka bahwasanya kami tidak tahu menahu berarti punya uzur. Ternyata tidak. Jadi orang-orang yang mereka tidak mau belajar ilmu agama, ya, kalau mereka masih berada dalam satu akidah yang cukup untuk dengan itu keislaman mereka terjaga, maka mereka dalam hal itu tidak dikafirkan. Adapun ibadah yang mereka lakukan dengan salah, maka itu tetap bukan menjadi uzur bagi mereka karena tidak tahu. Ketidaktahuan tersebut disebabkan ketidakmauan. Ya. Apabila pada diri mereka terdapat kadar untuk sesuatu di dalam keislaman itu sah pada mereka, maka mereka tidak dikafirkan. Tetapi kalau mereka ternyata dengan takut ta'allum, ya, meninggalkan belajar agama, kemudian terjatuh ke dalam min nawaqidil Islam, salah satu daripada pembatal Islam, na'udzubillah, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah, mereka keluar daripada Islam. Kenapa? Karena mereka terjatuh disebabkan karena mereka meninggalkan ta'lim, meninggalkan belajar yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau meninggalkan ta'lim, meninggalkan belajar dalam keadaan akidahnya masih tetap akidah yang dengan itu sah keislamannya, keimanannya, dan dia tidak menjalankan kesyirikan, tidak melakukan berbagai macam perkara-perkara kekufuran, ya, maka keislamannya sah. Kalaupun dia berubah dengan berbagai macam bid'ah dan sebagainya selama bukan kafir. Tetapi naudzubillah kalau sampai terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran, ada keyakinan-keyakinan menyimpang dalam dirinya, yang dengan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena dia tidak mau belajar sekali. Maka ini makna daripada naqid al-ashir, pembatal yang tersebut. Tidak mau belajar terhadap syariat agama dalam perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang akan membawa kepada keabsahan keislaman seseorang atau keimanannya. Sehingga di dalam ayat-ayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang seperti ini, mereka terkadang merasa berada di atas hidayah dalam keadaan mereka itu telah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala akan gandengkan mereka dengan syaitan. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid syaitan fa huwa lahu qarin. Wa innahum yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya, ya, mereka dihalang-halangi oleh syaitan daripada jalan yang lurus. Dalam keadaan mereka itu merasa diri mereka mendapatkan hidayah. Berarti mereka akan tidak tahu. Dalam keadaan mereka tidak tahu kalau mereka telah menyimpang. Itu disebabkan karena yang syahid Rahman, meninggalkan daripada ta'lim, meninggalkan daripada pelajaran agama, meninggalkan daripada mengkaji Islam yang itu merupakan kewajiban atas setiap individu muslim. Minimal dalam perkara yang dengannya seseorang sah agamanya, sah keislamannya, itu saja minimal untuk dia pelajari, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan ada iman, ya, ada akidah sahihah di dalam dirinya. Maka meskipun dia bawa berbagai macam dosa setinggi langit,
masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Bal la'anahumullah bi kufrihim, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Ai annahum matrudun mal'unun bisa bagi kufrihim. Yani mereka itu terusir dan terlaknat dengan sebab kekafiran mereka. Faqalilan al-mu'min minhum, maka sedikit sekali orang yang beriman di antara mereka. Atau qalilan iman, atau iman mereka itu sedikit. Wa kufruhum wal kafir, dan kekufuran mereka itu yang dominan pada mereka. Jadi makna faqalilan ma yu'minun itu ada dua makna dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Makna yang pertama bahwasanya qalilan ma yu'minun, bahwa orang-orang yang beriman di kalangan mereka itu sedikit. Atau makna yang kedua bahwasanya keimanan mereka itu sedikit. Keimanan yang dangkal, sedangkan kekufuran dominan pada mereka. Allahu a'lam. Qala Allah Ta'ala, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladziina kafaru, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi, fala'natullahi 'alal kafirin." Dan di saat datang kepada mereka kitabun min 'indillah, datang kepada mereka kitab dari Allah Al-Qur'an. Kitab tersebut musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Kitab tersebut membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Injil dan Taurat. Al-Quran itu membenarkan apa yang terdapat di dalam Injil dan apa yang terdapat di dalam Taurat. Bahkan min qablu yastaftikuna 'ala alladziina kafaru. Padahal mereka sebelumnya itu, ya, mereka meminta kemenangan atas orang-orang kafir dengan didatangkannya Rasul. Bahwa nanti akan datang seorang Rasul yang akan memerangi kalian, wahai bangsa Allah. Kami semua, ya, dengan Rasul yang Allah utus di akhir zaman nanti, dan ini waktunya sudah sangat dekat sekali, tanda-tandanya sudah sangat terlihat, yang tersebut di dalam kitab kami. Sebentar lagi ini sudah turun. Akan lahir seorang Rasul diutus oleh Allah, yang dengan itu kami akan memerangi kalian. Dan kalian semua akan habis nanti. Kami perangi di saat Rasul tersebut datang. Dan itu sudah sering didengar oleh orang-orang Aus dan Khazraj, karena orang-orang Yahudi adanya di Madinah. Sudah sangat sering didengar oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Yang kedua, suku ini memang menjadi khalif, menjadi sekutunya Yahudi. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Sebagian ke Aus, sebagian ke Khazraj. Nah, masing-masingnya itu senantiasa bercerita, nanti di akhir zaman akan begini, nanti ini sudah waktunya sudah sangat dekat, ini tanda-tandanya sudah sangat terlihat. Rasulnya itu tulisnya seperti ini disampaikan kepada Aus dan Khazraj. Sehingga di saat kemudian muncul berita bahwasanya ada nabi di Arab, ya, di mana itu di Mekah, orang-orang Aus dan sebagian orang Khazraj ini ada yang mengutus utusannya ke sana. Yang kemudian terjadi Bai'atul Aqabah itu. Karena mereka sudah mendengar ciri-cirinya dan ternyata persis seperti yang didirikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, orang Aus dan Khazraj ini yang kemudian beriman. Orang Yahudinya melumpuh, nggak mau beriman. Ya, lu kok malah masuk Arab? Dan kita ini keinginannya bahasnya orang Arab. Nanti kalau datang Rasul, ya, dari Bani Israel, nah ini kalian semua bahasa Arab akan memerangi dengan Rasul. Nah, ternyata malah diutus oleh Allah dari bangsa Arab. Kedengkian dan hasad yang tinggi menguasai diri mereka, dan kadang mereka tahu ini benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah. Ciri-cirinya sudah semuanya ada di situ. Nah, orang-orang Aus dan Khazraj yang kenal terhadap ciri-ciri tersebut beriman semuanya. Ya. Beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemuliaan bagi mereka yang beriman dan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang berilmu tapi tidak beriman. Ya, Yahudi. Ta'natullah alaihim. Ya.
Yastafikun 'ala alladziina kafaru. Orang-orang kafir di sini adalah orang-orang musyrikin Arab pada masa itu. Mereka senantiasa membangga-banggakan sebentar lagi akan datang Rasul. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka di saat datang kepada mereka orang-orang Yahudi, apa yang mereka sudah kenali, tahu persis betul ini Rasul yang dijanjikan, mereka justru mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir tersebut. Alhamdulillah. Bisa nastarau bihi anfusahum. Sangat jelek sekali apa yang mereka beli di diri mereka dengannya. Yani ayakfuru bima anzalallah. Dengan mereka mengkufuri apa yang Allah turunkan. Yani Al-Quran. Hanya karena bagian kedengkian yang ada pada diri mereka. An-nazilallah min fadli ala ma yasha' min ibadihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Tidak seperti apa yang mereka kehendaki. Jadi berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan risalah tersebut kepada Bani Israil, kepada orang-orang mereka. Ternyata kok bangsa Arab yang mendapatkan kemuliaan tersebut, bukan bangsa Yahudi. Maka mereka menukar jiwa-jiwa mereka yang mereka ketahui kebenaran tersebut, mereka tukar dengan kekufuran. Karena kedengkian yang menguasai hati-hati mereka. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab, maka mereka pun kembali pulang kepada Allah nanti di akhirat tentunya dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan di atas kemurkaan. A'udzubillah. Walil kafirina 'adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir mereka akan mendapatkan azab yang hina. Azab yang menghinakan. Berkata Syekh Sa'di, "Ai walamma ja'akum kitabun min 'indillah ala yadi afdhalil khalqi wa khatamil anbiya al-mustamal ala tasdiq ma ma'ahu min at-Taurah wa qad 'alimu bihi wa tayaqqanuhu hatta innahum kanu idza waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah furu istansaru bihadan nabi." Dan bisa datang kepada mereka kitab dari si Allah yang dibawa oleh Abdul Khalq, Khatamul Anbiya, yang terkandung padanya kebenaran terhadap apa yang ada di mereka dari Taurat, kitab Taurat, dan mereka betul-betul telah mengetahui akan hal tersebut dan meyakininya, sampai-sampai di saat mereka dahulu apabila terjadi di antara mereka peperangan dengan musyrikin pada masa jahiliyah, istaghfaru bihadan nabi. Mereka bahkan istilahnya menyebutkan pertolongan dengan keberadaan Nabi ini. Wa tawa'aduhum bi khurujihi, dan mereka mengancam-ngancam akan keluarnya Nabi tersebut. Wa annahum yuqatiluna al-musyrikina ma'ah, dan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi akan berperang terhadap orang-orang musyrikin bersama Nabi tersebut. Falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabi alladzi arafa, maka di saat kemudian datang kepada mereka kitab ini, yakni Al-Quran, yang dibawa oleh Nabi ini yang juga mereka kenali, kafarubi, mereka ingkari, mereka kufuri, bagian wal hasadan, karena dengki dan hasad. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha' min ibadihi, di mana Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Fala'anahumullah, maka Allah pun melaknat mereka. Wa ghadiba 'alaihim ghadban ba'da ghadban ba'da ghadbin, atau ghadban ba'da ghadbin. Dan Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka kemurkaan demi kemurkaan. Likathrati kufrihim wa tawali syakwahum syakihim wa syirkihim, karena banyaknya kekufuran mereka dan berturut-turutnya keraguan-raguan dan kesulitan mereka. Walahum fil akhirati 'adzabun muhin, dan bagi mereka di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ai mu'lim mujib,
muhim namanya adalah adab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan, sangat menyengsarakan. Bahwa siliyul jahim, yakni mereka masuk ke dalam neraka jahim. Wa fautun na'imil muqim, dan terlepas dari mereka kenikmatan yang abadi, yang terus menerus. Fabi salhal halu, maka sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Kalau keadaan orang yang memang dia tidak tahu menahu tentang surga dan neraka, kemudian dia karena kekufuran mereka, ketidaktahuan dan kekufuran mereka masuk neraka. Ini tentu adalah derita yang tiada tara. Lebih menderita daripada itu adalah di saat seseorang tahu. Dia itu tahu sebetulnya. Itu ada surga, itu ada neraka. Surga adalah nikmat. Segala macam kenikmatan ada di dalamnya, dan neraka itu adalah adab. Segala macam adab ada di dalamnya. Berbagai macam siksa mereka dapati, mereka ketahui di dalam kitabnya. Ancaman-ancaman Allah yang mengerikan ada. Dan mereka tahu. Dalam keadaan mereka mungkin untuk bisa selamat kalau mereka beriman. Ini kan keadaan yang sangat mengenaskan. Ternyata mereka memilih kepada kekufuran. Maka penyesalan mereka tentunya tiada tara besarnya di hari kiamat nanti. Sehingga dikatakan bahwa bisa hal-hal sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Wa bisa masta'adu wastaqdaru minal imani billah wa kutubi wa rusuli wal kufur al-kufru bihi wa bi kutubi fa'ilihim wa tayaqqunihim ma'adam li'adabihi. Dan sejelek-jelek apa yang mereka ganti, ista'adu dan istaqdaru bermakna sama. Apa yang mereka ganti, sejelek-jelek apa yang mereka ganti daripada keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dengan kekufuran. Mereka ganti keimanan tersebut dengan kekufuran. Kenapa kok mereka ganti? Karena mereka tahu ini makna mereka menggantinya, mereka menukarnya atau mereka menjualnya. Karena mereka tahu. Dengan pengetahuan tersebut, mereka tidak beriman kepada Allah. Padahal mereka mengetahui seperti apa seharusnya kalau beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada kitab Allah, padahal mereka tahu harus diimani kitab Allah tersebut, dan tidak beriman kepada Rasulnya. Mereka tahu dan mereka yakin, sehingga dengan itu membawa kepada azab yang sangat besar bagi mereka, dan itu membawa kepada penyesalan yang sangat dalam pada mereka. Azabnya berlipat, penyesalannya juga demikian, sehingga sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka orang-orang Yahudi. Na'udzubillah wa nasallallahu wal afiyah wa nafaqilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.